Oke, ketemu lagi dengan kita Mabur 66. Kali ini kita akan melakukan fun reading. Tapi sebelum itu saya ingin sapa dulu kepada semua sahabat dari Mabur 66 channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Pada event fun reading kali ini sebenarnya kita ingin sedikit untuk memberikan gambaran setelah adik kelas kita dari angkatan UTR 1 gelombang ke-12 yang telah melakukan pemurnian, dimana di situ mengalami proses yang sangat luar biasa sekali. Namun sebelumnya sudah melakukan yang namanya self healing selama 21 hari. Jadi nanti di sini kita coba umpan pakai kartu, kira-kira pesan apa yang bisa kita dapatkan untuk mereka semua. Oke, check it out. Mungkin hanya sekedar hiburan saja ya, fun reading, tetapi jika nanti ada yang resonate, silahkan mungkin bisa diperhatikan pesan-pesannya tentang apa saja yang harus Anda lakukan, yang Anda sadari, yang harus Anda maafkan, ataupun yang mungkin selama ini tidak Anda ketahui. Nah, jadi tarot sendiri hanya sebagai umpan untuk mengetahui tentang apa yang selama ini tidak kita tahu, sehingga nanti titik temunya, titik penyelesaiannya jauh lebih mudah lagi. Nah, ini dia kartu yang muncul ya untuk season reading hari ini. Nah, jadi di sini ada kartu Dark Night of the Soul, lalu kartu Soul Child, lalu Key of Light, lalu Paradigm Shift, dan yang terakhir Star Child. Jadi ini cukup resonate ya, karena waktu proses pemurnian di situ memang para peserta itu mengalami harus menyelesaikan yang namanya dark shadow ya, atau pekerjaan bayangan yang sifatnya gelap. Nah, di situ terjadi banyak sekali reaksi-reaksi, apalagi khususnya yang non medis ya, di situ sampai muntah-muntah, sampai pusing-pusing, mual-mual, ada yang sampai kayak kesurupan segala macam. Nah, pada kartu tarot yang saya trigger ini, di sini ada kartu Dark Night of the Soul. Jadi Dark Night of the Soul ini kita di situ menyelam ke dalam diri, di mana letak kegelapan kita berada. Di situ kita harus jamah. Kita jamah dalam artian bukan untuk terus berbaur dengan kegelapannya, tapi untuk bisa menyelesaikan dan bisa membangkitkan kembali sinar yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Nah, kartu Dark Night of the Soul ini memang di situ proses untuk keluarnya itu sangat berat ya, menyiksa pikiran, menyiksa tenaga, waktu, segala macam ya. Nah, di situ untuk bisa keluar, paling nggak jenengan harus mau mengakui dulu tentang mungkin apa yang pernah jenengan lakukan, yang pernah mungkin disiplin ilmu supranatural yang mungkin masih salah jalan, atau mungkin pernah mengikuti pengisian keilmuan segala macam ya. Di situ Anda harus jujur dulu, jujur akui itu pernah dilakukan ya, sehingga nanti proses dari pemurnian itu sendiri bisa lebih mudah ya. Nah, kartu Dark Night of the Soul ini akan mengajari kita bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada dualitas ya, dualitas sisi gelap dan sisi terang. Nah,
Di sini pada proses pemurnian kemarin jenengan itu dituntun untuk melihat ya, sisi gelap dari yang mungkin tersembunyi atau mungkin yang selama ini tidak Anda tahu. Di situ kemarin ketika pemurnian ya disentuh energi pemurnian yang tadinya mungkin enjoy aja, santai-santai aja, ketika sudah mulai prosesnya di situ langsung bereaksi, mual dan muntah segala macam. Nah, di situ kadang-kadang Anda mungkin nggak ngeh ya bahwasanya mungkin yang selama ini Anda lakukan dianggapnya benar, ternyata di situ ada kesalahan gitu. Walaupun sedikit, tetapi itu akan mengundang banyak entitas gelap yang hadir di dalam diri jenengan tanpa jenengan ketahui. Jadi pada event kartu tarot fun reading ini, kartu yang pertama yaitu Dark Night of the Soul, di mana jenengan di situ harus mengakui tentang kegelapan yang ada di dalam diri sampean semuanya. Nah, di situ bukan bermaksud untuk terus-menerus berbaur dengan sisi gelapnya, tetapi kita harus bisa menyelesaikan sisi gelapnya agar kita bisa membangkitkan cahaya yang terang yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Nah, di sini pada kartu kedua itu ada Soul Child alias jiwa anak ya, jiwa yang masih muda. Nah, di sini ketika jenengan sudah melewati masa yang sangat gelap, dibersihkan oleh GM ya, oleh para mentor. Nanti di situ ada dunia baru, bukan dunia baru sebenarnya. Ada apa ya? Ruang baru di dalam batin jenengan yang di situ seperti ada cahaya baru yang datang yang menyinari gitu. Nah, sehingga di situ walaupun mungkin di dalam dunia perjalanan jiwa mencari jati diri itu mungkin masih sangat datar sekali ya, kita masih berada di kulit, tetapi paling enggak kita sudah melewati masa yang gelap ini, sehingga kita akan lanjut pada sesi kedua, di mana jiwa kita yang masih baru ini, bukan baru sebenarnya, mungkin baru akan memulai untuk perjalanan jiwa yang lebih jauh menuju yang lebih terang. Nah, mungkin di situ kita sangat awam sekali ya, sangat awam sekali tentang kedalaman jiwa seseorang, atau mungkin tentang aktivasi bakat spiritual ketika sudah melewati masa gelap itu. Tetapi apa ya, ada banyak pengalaman, ada banyak cerita tentang proses yang sudah dialami kemarin, sehingga kita bukan memusuhi ya, tetapi kita sadari bahwasanya sisi gelap itu enggak seenak daripada saat kita menjalankannya. Nah, saat proses pembersihannya yang sangat nggak enak itu, sehingga membuat kita nggak ingin lagi kembali ke sana dan ingin selalu berbenah diri dari apa ya, vibrasi baru, aura baru setelah pemurnian itu tadi menjadi soul child, yang nantinya akan terus berkembang ketika jenengan itu mau dalam artian mau melangkah maju menuju yang terang ya, bukan kembali ke yang gelap. Nah, saat nanti jenengan mungkin sudah mulai melihat adanya sinar yang lebih indah, yang lebih terang ketika sudah melakukan proses pembersihan itu tadi, proses pemurnian itu tadi. Ya, nanti di sini jenengan akan mulai menemukan dari apa sih yang tersembunyi di dalam diri sampean. Bakat apa yang selama ini mungkin terpendam, tertidur ya, dan tidak Anda sadari ketika jenengan semua itu sudah mulai menyiapkan wadah jenengan untuk sesuatu yang lebih istimewa di depan sana nanti. Nah, di sini kartu Key of Lights itu akan memberikan pesan kepada Anda bahwasanya Anda itu juga punya sesuatu yang istimewa, dan di situ termasuk para guardian soul ya, para guardian soul, tim spirit guide yang mungkin kemarin antri dari entitas yang lebih tinggi itu menunggu dalam artian menunggu kapan waktunya Anda itu sadar, kapan waktunya Anda itu kembali ke dalam sinar yang semestinya ya, tidak bergantung pada entitas-entitas kesadaran rendah seperti yang mungkin kemarin sempat mencak-mencak, sempat
kesetanan segala macam saat pemurnian ya. Nah di situ entitas yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi itu sebenarnya mereka juga menunggu gitu, menunggu kapan waktunya, menunggu mungkin kesempatan mereka untuk ikut membimbing jenengan semua juga menuju kehidupan yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena setiap jiwa yang dihadirkan di dunia ini pasti di situ ada misi jiwa ya, paling enggak, karena nggak mungkin diturunkan ke dunia tanpa alasan, itu sangat nggak mungkin. Nah dan di situ memang dark night of the soul itu yang paling sering terjadi, dan untuk proses menuju cahaya itu memang harus menyelesaikan kegelapannya dulu. Walaupun mungkin kemarin nggak nyaman ya, nggak nyaman dengan prosesnya, tetapi paling nggak nanti jenengan pun akan mendapatkan hasilnya gitu. Nah nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu Anda di situ harus belajar, karena di sini ya soul child itu artinya itu masih kecil, masih awam sekali, dan di situ jenengan itu butuh banyak bimbingan dari yang sudah mengalami dan sudah melewati proses dark night of the soul ini. Nah, sehingga saat jenengan nanti di sini mau nurut sama mungkin pembimbing atau orang yang sudah melewati masa ini, nanti jenengan akan sampai pada fase ini di mana aktivasi dari apa yang ada di dalam diri jenengan itu benar-benar bisa terbuka. Dan di situ mungkin misalkan yang memang di situ takdirnya menjadi orang yang extraordinary ya, atau mungkin punya something yang lebih lah, nanti di situ bisa aktif juga. Mungkin yang cenayang atau yang empat atau yang apa itu nanti bisa terlatih seiring berjalannya waktu, mau berproses dan mau belajar. Dan belajar itu sendiri bukan sekedar yang baik-baik aja ya, karena di dalam diri manusia kembali lagi ada sisi gelap, ada sisi terang. Nah di situ sisi terangnya kita latih terus, sisi gelapnya kita kendalikan, jangan sampai dia naik lagi gitu. Karena kalau sampai naik lagi ya nanti jangan dikatrol lagi ke ini dark night of the soul gitu. Nah pada kartu selanjutnya itu ini paradigma shift ya. Jadi mungkin yang kemarin apa ya, ketergantungan ya, mungkin sudah terbiasa dengan saya biasa dibantu oleh entitas-entitas ya yang gitulah, yang mungkin bisa dipakai buat pengobatan juga, buat apa bisa disuruh-suruh, bisa jadikan saya kuat, bisa jadikan saya berwibawa atau apapun. Nah tetapi di situ sebenarnya mereka sendiri itu juga punya maksud lain. Nah saat jenengan diberi pilihan ya, ingin ikut pemurnian untuk yang lebih baik atau bertahan pada yang mungkin sekarang membuat jenengan nyaman gitu. Nah di sini kartu keempat ini berpesan kepada Anda, di situ Anda harus menentukan pilihan dengan mengalihkan mungkin sudut pandang ya, yang mungkin kemarin sempat berpikiran seperti itu ya. Di sini memang agak berat, tetapi ketika jenengan sudah mengalir saja gitu kan, kemarin juga sempat diarahkan bahwasanya semua yang hadir di sini, semua yang dipertemukan di UTR sampai ketemu di pemurnian itu bukan sebuah kebetulan, tetapi sudah ada takdir dari yang di atas gitu ya. Tinggal hasil akhirnya di situ ada kebebasan, jenengan mau pilih lanjut dengan mengikuti prosesnya atau bertahan di sini aja dulu, dalam artian tetap kekeh dengan apa yang selama ini dipegang. Cuma ketika jenengan mungkin kekeh ya, proses ini akan jauh lebih sulit dari dua kartu ini. Jenengan akan biasanya akan terus ngubek di sini karena per level nanti ada pembersihan, jenengan tidak mau dibersihkan, akhirnya mungkin yang lain sudah free nanti berproses pada dua sesi kartu ini, jenengan akan tetap ngubek di sini. Tetapi bagi yang kemarin sudah mengikuti prosesnya lah, jenengan tinggal merubah ini. Nah, jenengan nggak perlu takut tentang mungkin ilmu saya hilang separuh gitu, penjaga saya hilang separuh atau apa gitu ya. Tetapi nanti pada endingnya ya, semua yang hilang, semua yang mungkin pernah ada
terus kemarin sempat diambil dalam artian untuk dibersihkan, nanti akan tergantikan dengan suatu hal yang baru yang lebih istimewa, dan itu purely dari diri jenengan sendiri tanpa bantuan entitas rendah yang merugikan Anda. Jadi pada paradigma shift ini pengalihan dari nggak cuma dari jiwa ya, dari jiwa, mungkin dari kehidupan juga nanti akan ada yang berubah gitu, berpindah. Nah, di sini ada pengalihan mungkin dari yang tadinya mudah uring-uringan, yang tadinya mudah tersulut emosinya, mungkin di situ nggak sabaran, terus segala macam yang sifatnya ke arah negatif, mungkin nanti pelan-pelan akan merasa jauh berbeda ketika setelah ikut pemurnian kok ternyata mungkin lebih merasa lebih baik lagi, pandangan juga merasa jauh lebih cerah ya. Itu nanti juga pastinya salah satu dari Anda akan merasakan itu semua. Dan beruntungnya pada pesan terakhir yang bisa kita ambil dari kartu ini, nah di sini tadi soul child ya, jiwa yang masih baru, di sini ditutup dengan star child alias jiwa yang bersinar, berbintang gitu ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini nanti jenengan akan menemukan fase kayak spiritual awakening ya, aktivasi bakat terpendam, gifted segala macam. Nah, di sini dengan mungkin dibantu bimbingan dari guru, dari mentor, dari siapapun yang akhirnya bisa menuntun diri Anda menuju bakat yang sejatinya ada di dalam diri Anda. Nanti seiring berjalannya waktu ada banyak sekali pergeseran, mungkin perubahan pola pandang, kehidupan, kemampuan segala macam lah. Endingnya jenengan itu akan menjadi seperti ini jika jenengan setia mengikuti proses alam. Karena kita tahu ya, alam pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita selama kita percaya gitu. Dan di situ kita mau melakukan yang terbaik. Kembali lagi ke mindfulness sih. Kadang-kadang di situ kita menyerah saat berproses. Padahal proses itu sendiri yang akan membuat kita mungkin di depan akan jauh lebih baik ketika kita tetap berkesadaran gitu. Nah, di sini star child itu berarti di situ kemampuan jenengan, pemahaman, terus tentang istilah rasa itu yang kemarin mungkin sempat egonya kenceng, sempat serakah ya, semua varian, semua level pengen saya pegang semuanya, hanya dengan niat ingin menguasai semuanya tanpa belajar di situ. Di situ masuk kelas hanya dengan ego, dengan nafsu, saya pengen cepat selesai, pengen naik level, pengen cepat jadi master segala macam ya. Nah, ketika jenengan sudah diproses satu persatu, nanti akan luluh dengan sendirinya. Yang tadinya mungkin niatnya belajar untuk semua level saya kuasai, di situ akan terjadi perubahan sudut pandang seperti tadi yang ini ya, pergeseran mungkin dari segala aspek. Yang tadinya mungkin kekeh berusaha menggenggam, di situ saya ikhlas dalam artian itu saya nerima aja segala proses yang harus saya lewati gitu. Karena nanti pada fase pembelajaran di situ bukan hanya sekedar mempelajari varian energi, tetapi di situ kita melatih diri kita, mengendalikan diri kita, termasuk dari ego, dari kesombongan segala macam ya. Sehingga kita di situ menjadi wisdom alias bijaksana, nggak mudah ngejudge orang sembarangan. Terus mungkin di situ juga bisa lebih bijak terhadap apapun dalam kehidupan, dalam bersosialisasi, dalam bekerja atau dalam apapun. Nah, di sini nggak cuma itu saja, pemahaman demi pemahaman akan jenengan dapatkan ya. Dari proses yang jenengan alami nantinya dari level 1 sampai level 3B atau mungkin nanti sampai masteran varian-varian yang nantinya itulah yang akan membuat jati diri jenengan ya, sifat yang alami yang ada di dalam diri jenengan itu akan terwujud, terukir ya. Karena banyak sekali yang tadinya waktu di UTR 1 itu
wah pokoknya ya gila gelar, gila julukan, gila apapun diatur nggak mau, kekehnya minta ampun ya. Ketika mulai naik level dengan segala prosesnya, dengan segala mungkin bimbingan ya, dengan segala macam, di situ membuat satu persatu di situ tersadarkan dan akhirnya menjadi jiwa yang lebih menerima ya, lebih soft, nggak kayak sebelumnya yang mungkin kaku di situ, terus sombong-sombongan, terus di situ suka apa ya istilahnya ya, kuat-kuatan ya. Semakin naik ke atas di situ akan semakin bisa lebih damai terhadap semuanya. Bahkan mungkin yang tadinya keras sekali wataknya, di situ dengan meditasi rutin dengan koreksi, sharing segala macam latihan, di situ nantinya alam akan memproses diri jenengan apakah layak untuk terus lanjut sampai ke kelas meditasi cinta kasih atau cukup sampai di sini saja. Karena di pembelajaran kita bukan hanya bukan hanya mempelajari varian, tetapi juga untuk pengendalian diri, dimana di situ semuanya akan diproses tanpa harus diminta untuk diproses, karena kita kembalikan semuanya ke hukum alam ya. Bagi yang tidak jujur, bagi yang mungkin di situ suka copy paste, mungkin di situ waktunya kurang tapi ditambah-tambahin atau segala macam lah, itu nanti semuanya ada imbasnya ke diri masing-masing. Tim dari mentor itu hanya memandu, mengarahkan yang terbaik, untuk hasil kembali ke masing-masing berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Nah, pada event pemurnian kemarin kesimpulannya bahwasanya sisi gelap itu selalu ada di dalam diri manusia ya, dan sisi terang itu juga ada di dalam diri manusia. Tetapi terkadang manusia itu lebih condong terhadap sisi gelapnya karena di situ mungkin prosesnya lebih enak ya, lebih enjoy, lebih memanjakan diri kita, tidak sampai harus bersusah payah ya. Tetapi sisi gelap itu sendiri yang nantinya akan menjerumuskan manusia itu juga. Sementara sisi terang itu yang juga sama-sama ada. Di situ dia ketika memang harus dikembangkan lagi kemampuannya, terus dimaksimalkan lagi sinarnya, di situ harus melewati sisi gelapnya terlebih dahulu. Dan ingat, sisi gelap di dalam diri kita itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dikendalikan. Karena energi dari sisi gelap itu tanpa perlu kita akses, tanpa perlu kita kembangkan, itu dia akan bisa berkembang dengan sendirinya. Berbeda dengan sisi terang ya. Sisi terang itu di situ kita harus latih secara terus, secara intens agar maksimal pula proses penyeimbangan antara yin dan yang-nya. Seperti itu. Nah, pada saat proses di situ terjadi ketidaknyamanan, dan dari ketidaknyamanan itulah sebenarnya perjalanan Anda dimulai. Karena untuk sebuah hasil yang maksimal, untuk sebuah pencapaian yang luar biasa, di situ harus ada upaya yang kita tempuh, harus ada rasa yang harus kita latih di batin kita ya terutama. Dan disitulah nantinya kita menjadi kita yang sejatinya kita. Jangan sampai kita yang harusnya menjadi sejatinya kita tetapi dikendalikan oleh makhluk yang gak jelas seperti kemarin, sampai-sampai ada yang nari segala macam ya. Padahal di situ kita hanya anjurkan untuk duduk diam. Nah, sementara hanya disuruh duduk diam saja, mereka sudah seenaknya menggerakkan tubuh kita. Nah, disitulah hal yang sangat-sangat tidak selayaknya berada pada diri manusia yang katanya yang sudah tersirat di dalam Alkitab juga bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk lain. Di situ untuk
kembali kepada fitrahnya manusia yang sejatinya, maka yaitu tadi, kita di situ harus menjadi diri kita tanpa campur tangan apapun. Nah, jadi pada event pemurnian kemarin kami harapkan ya dari tim pemandu itu biar nanti proses level kedepannya semakin baik, terus Anda juga mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan ya, menuju harmoni dalam hidup, kebahagiaan, kesehatan, ketenangan batin, dan segala macam bentuk kepositifan menuju cahaya. Kami sangat harapkan itu semuanya Anda terima dengan sangat baik di bawah bimbingan kita, dan kita pun mohon maaf selaku tim pemandu pemurnian jika kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, atau terlalu keras dalam menegur. Di situ semata-mata hanya untuk kebaikan Anda semua. Jadi mungkin pada event reading kali ini saya sampaikan di sini sebagai umpan ya, karena ketika misalkan tanpa bantuan kartu saya sendiri nggak bisa ngomong harus ngomong apa. Nah, dengan bantuan kartu ini saya bisa menarik hasil dari total energi pemurnian dan apa yang harus kita sampaikan untuk Anda semua. Dan mungkin nanti event terakhir kita adakan meeting Zoom ya, untuk sharing bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng biar lebih kenal lagi sama mentor pemandu dan biar juga lebih akrab lagi, karena sebenarnya mentor pemandu itu nggak segalak ketika sedang chatting gitu. Jadi nanti kita ngobrol free di meeting Zoom. Sampai ketemu lagi nanti, sampai jumpa untuk event reading selanjutnya. Dari saya terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.